Dengar Alia, aku tahu ini tidak mudah. Tapi tolong mengerti maksudku Alia. Tolonglah. Aku bertemu seseorang yang tidak aku kenal sebelumnya. Apapun hal yang ia katakan, ataupun ia lakukan, aku akan mengingatnya. Semua yang ia lakukan mulai mempengaruhiku. Dan segera setelah itu, aku menyadari kalau aku mencintainya. Orang tidak dikenal bisa mempengaruhi dalam hidupku. Kau tahu? Aku memikirkannya setiap hari, Alia. Alia, aku setuju menikah denganmu karena kau teman masa kecilku. Kau tahu dan mengerti aku kan? Kau sahabatku. Dan saat Abi merencanakan pertunangan ini, aku pikir ini benar. Tapi aku belum memahami cinta. Aku tidak tahu kalau cinta itu penting untuk pernikahan. Alia, aku benar-benar jatuh cinta padanya. Kau sahabatku, Alia. Aku tahu jika aku menikah denganmu, itu hal yang salah. Jadi, apa dia pencium yang baik? Apa dia pencium yang baik? Apa yang dia punya sampai membuatmu lebih menyukainya dibandingkan aku? Omong kosong, Alia. Itu kenyataannya. Dia bekerja untukmu, kan? Kemeja ini pilihan dia, bukan? Benar-benar menjijikkan. Sangat tidak berkelas. Karena ini bukanlah pilihanku. Ini sampah. Purap, apa kau menyukai wanita yang hanya berdiam di rumah, berpuasa untuk suami mereka, tidak makan sebelum suami mereka makan, dan masak semua makanannya? Seperti itu? Alia, itu tidak benar. Ini benar, Purap. Hah, apa yang terjadi di tahun lalu kalau kau mengingkari janjimu pada Abi? Apa kau pikir? Aku tidak punya pilihan. Di sana aku banyak menerima lamaran dari banyak pria yang tampan dan kaya. Tapi aku tolak semuanya. Kau tahu kenapa? Karena aku menunggu untuk bertemu denganmu. Aku pikir kau akan menjaga komitmen yang telah kita buat bersama. Aku pikir kau akan jujur padaku. Tapi ternyata tidak. Lihatlah. Lihat dirimu. Apa aku berdiri di sini dan bicara dengan emosional seperti yang kau lakukan? Tidak, Purap. Kau salah besar. Aku bukan wanita biasa. Aku adiknya Abi, bintang terkenal. Jadi kalau kau jatuh cinta dengan gadis ini, keluar dari percintaan ini. Tampar dia, curangi dia, singkirkan dia. Aku tidak peduli, Pura. Aku benar-benar tidak peduli. Tidak ada orang yang bisa memiliki apa yang aku punya. Dan kau adalah milikku. Hai Purap. Bulbul, aku ingin bertemu. Apa kau sedang kosong? Iya, aku tahu. Kau bisa datang ke rumah, nanti ku beritahu kakak. Kakak yang akan mengurus dengan yang lainnya. Kau tahu dia berbakat sekali. Tidak. Jangan katakan apapun pada siapapun. Aku ingin bicara denganmu. Karena itu kita harus bertemu. Lalu kita bicarakan nanti. Tapi Purap, Kak Pragya bisa. Aku bilang aku ingin membicarakan hal penting. Oke Purap, aku akan menemuimu di Diamond Garden. Sampai ketemu 1 jam. Oke, dah. Dah, hati-hati. Hai Bibi. Dimpi, Bagaimana kabarmu? kabarku baik. Mau kemana? Oh, aku akan ke... Oh, pergilah. Dia akan ke rumah Suresh. Aku punya bukti sekarang. Kau sedang apa? Memangnya tidak ada yang membersihkan rumah ya? Iya, tidak ada. Sini, berikan padaku. Tidak, Berikan padaku. biar aku saja. Berikan padaku. Sudah.
kenapa kau mengambil foto kami berdua? Hah? Sebenarnya kameranya tidak berfungsi. Aku hanya mencobanya saja. Aku akan membutuhkannya di pernikahan nanti. Akan ku bantu. Kau tidak bisa melakukannya sendiri. Sayang sekali. Dari penggorengan ke dalam api. Aku merasa ada sisi lain dari cinta ini. Tapi ternyata ini cinta segitiga. Bulbul. Bulbul? Bulbul? Sweetie, kenapa kau mencari Bulbul? Aku hanya... Dia pasti ada di kamarnya. Apa aku harus mengatakan ini pada Sarla? Tidak akan. Jika aku mengatakan ini padanya, Suresh pasti akan pergi. Hanya satu orang yang dapat membuat keributan tentang masalah ini, yaitu Bulbul. Dia orang yang tepat untuk mengetahuinya. Purvi, apa kau melihat Bulbul? Dia pergi ke Diamond Garden untuk urusan kantor. Apa butuh sesuatu? Tidak. Sebentar lagi Ya, juga sudah. dia pulang. Ya sudah. Kau sudah kembali, Nak? Iya, Bu. Parvi bilang kau ingin minum teh ya? Ibu sudah membuatkannya untukmu. Ini minumlah sayang. Itu sebabnya aku minta Purvi untuk pulang duluan. Apa aku sudah membeli gelangnya? Iya, Bu. Ini, lihatlah. Kau menyukainya, Nak? Itu terlalu mahal. Tapi bagus sekali. Bagus sekali. Kau membawanya dengan hati-hati. Ibu harap kau tidak akan kesulitan, Nak. Tidak ada masalah, Bu. Satu-satunya masalahku adalah aku harus bertemu dengan Abi lagi. Dan itu membuatku sangat kesal. Aku ingin tahu, kenapa takdir sering sekali mempertemukan kami dimanapun kami berada. Terima kasih. Aku bertemu dengannya lagi hari ini. Aku penasaran apa yang membuatnya spesial. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa gelisah. Itu mungkin kemarahan. Atau aku ingin tahu apa yang spesial di antara kami. Sehingga takdir selama ini sering mempertemukan kami berdua. Ya, dokter. Aku sudah punya laporan kesehatan nenekmu. Aku harap semuanya baik-baik saja. Laporannya tidak positif. Dia punya banyak masalah tentang kesehatannya. Dia membutuhkan perhatian khusus. Kalau begitu aku ingin bertemu denganmu, dokter. Datanglah ke rumahku. Baiklah. Ayo kita pulang.